Silakan, kita coba langsung mulai berurutan saja dari kelompok 1 sampai dengan 8. Ya, kita berurutan saja. Nah, setiap kelompok nanti diberi waktu sekitar 5 menit ya. Jadi langsung nanti dihitung oleh Om Gusrit ya. Jadi memang poinnya atau intinya nanti rekan-rekan silakan menyampaikan inovasi atau kreasi rekan-rekan secara cepat dan tepat. Lebih gempur ini. Saya hanya berbicara pengalaman saja. Yang pertama, saya untuk menaikkan jaringan, ya, untuk menaikkan jaringan, saya dari level tingkatan yang sudah ada dimaksimalkan, seperti koordinat, subkoordinat, tikor, dan titik koordinat. Nah, semua itu saya syaratkan dengan jumlah anggota yang tentunya di setiap level itu tentu ada keuntungan yang sangat luar biasa. Ya, contohnya saya di level subkoordinat saja, di jaringan saya sudah ada yang bisa mencapai impiannya sebuah mobil, ya, roda 4 2 orang gitu ya. Nah, dengan di setiap level itu diusahakan supaya ada keuntungan, jadi jaringan yang belum punya itu termotivasi untuk mengejar target ke arah subtikor, apalagi ke tikor dan subkoordinat itu jauh lebih ini lagi ya, luar biasa sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, karena era ini era digital, walaupun saya gaptek, saya mengadakan pelatihan digital marketing, di mana digital marketing ini saya dari omset digital marketing saja itu per minggu bisa sampai 70 sampai 90 item kerbau dari Lazada, Shopee, terus Google Business, dari Facebook gitu ya. Nah, itu karena di kalangan saya itu kurang banyak mengerti, maka saya adakan pelatihan itu khusus ya, sampai mereka paham untuk digital marketing itu. Karena dari digital marketing ini juga bisa menaikkan omset sampai, dan jaringan juga banyak sekali jaringan yang tumbuh dari Facebook ya, yang dari Facebook saya sampai ke Bekasi juga dari Facebook ada, lalu Ciamis, Jakarta, nah, banyaknya saya Bandung dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dengan jumlah saya sekarang kurang lebih 200 orang dan KTA aktif 186, itu didomin mayoritas dari 33 100, tapi ada yang dari online itu kurang lebih sekitar 30 sampai 40% ya. Cuman sekaligus saja saya utarakan di sini, yang jadi tantangan untuk online ini adalah harga ya, dimana masih banyak yang di online dijual di bawah harga. Nah, itu sekalian saja saya mohon untuk dipikirkan, karena ini sayang omset online ini besar. Itu hanya dari grup saya, belum dari grup Ang Umar, Ang Pajar, Ang Iik. Itu di Patiukur tuh, kalau yang saya tahu yang Pajar ya, omset online bagus gitu. Nah, itu yang pertama, saya dari online. Yang kedua, level ya, level itu dimaksimalkan gitu ya. Jadi bahasa saudara ya tinggal lamun jadi subtikor, tak penghasilan pasti dimang lagi, minimal cicilan mobil wae mah susah. Karena di level subtikor itu rata-rata saya hitung kurang lebih antara 3 juta sampai 4 juta pasti dengan dapat ya. Nah, tentu dengan ada pelatihan-pelatihan khusus yang secara tersistem dan terstruktural. Seperti halnya juga saya untuk target tahun 2022 sampai Desember akhir, saya punya target 1001 jaringan. Itu pun saya udah siapkan programnya gitu kan. Nah, jadi rekan-rekan, program yang paling penting terus diterapkan dan kontinuitas gitu ya. Nah, itu saja, mungkin kalau panjang ada bisa, tapi waktunya 5 menit gitu.
Itu saja, terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena waktunya sudah habis, sebetulnya masih banyak Om Roni ya, tapi waktunya sudah habis. Bukannya dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam The Master. Rekan-rekan yang saya banggakan, The Master semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 ya. Saya akan menerangkan tata cara, mungkin ini hanya pengalaman dan mungkin ini hanya sharing buat rekan-rekan semua yang lebih profesional di bidang masing-masing. Saya akan membawakan tentang bagaimana konsep jaringan ya, memperkenalkan ilmu khusus sajadah ini kepada dunia ya. Nanti sahabat saya, guru saya akan menerangkan bagaimana mendongkrak omset yang lebih besar lagi. Pertama, dari kelompok 2 untuk judul yang saya berikan tentang jaringan, yaitu bagaimana ilmu GM terapi ini bisa dikenal oleh masyarakat banyak. Pertama yang saya lakukan untuk uraiannya adalah memperbanyak kenalan. Kenalan di sini rekan-rekan yang saya lakukan, saya mengadakan sosialisasi di setiap kecamatan yang ada di wilayah kami ya. Kenapa kami memperkenalkan? Saya terinspirasi dari kemarin kita sudah punya LSP ya. Jadi LSP itu sangat luar biasa untuk kita publikasikan, kita jual ke halayak ramai. Mulai satu dari LKP, kita sudah punya izin operasional, punya IPSN ya. Kedua, kita punya PGRJ, di mana PGRJ itu bisa menaungi dan memberikan rekomendasi untuk buka rumah sehat. Yang ketiga yang sangat luar biasa, saya begitu antusiasnya terhadap pejabat ataupun masyarakat luas itu memperkenalkan LSP, bahwa di Gusmus itu punya yang namanya LSP yang diakui dunia. Sertifikatnya berlogo Garuda, berlaku nasional dan internasional, dan itu sangat berpengaruh sekali rekan-rekan. Jadi ketika saya menyampaikan, mensosialisasikan tentang penjaringan pendidikan di LKP itu, kami tidak ada kecanggungan untuk menerangkan bahwa ternyata di masyarakat itu ketika kita menyampaikan satu domisili, satu legalitas, ketiga pengakuan secara nasional dan internasional, itu apresiasinya luar biasa. Yang kami sampaikan hari ini, contoh di Kabupaten Sukabumi ada 47 kecamatan. Sampai hari kemarin saya sebelum ke sini, saya udah sosialisasi baru 26 kecamatan, dan itu responnya 2022 insya Allah siap, kurang lebih ada 1000 sampai 2000 orang yang siap gabung. Mungkin itu secara kesimpulan atau uraian dari penjaringan. Nah, kesimpulannya rekan-rekan, kita sudah punya lembaga resmi diakui oleh dunia nasional dan internasional. Mungkin ini salah satu contoh untuk bagaimana kita tidak malu, tidak gengsi untuk memperkenalkan legalitas kita terhadap dunia luar. Mungkin itu salah satu kesimpulan yang saya berikan kepada rekan semua, termasuk di koordinat saya, dan ternyata itu penerimaannya sangat luar biasa. Karena ternyata sehebat apapun ilmu kita cabak-cabur, sehebat apapun ilmu kita itu punya legalitas yang luar biasa. Kalau tidak disampaikan, percuma, tidak akan orang yang tahu. Mungkin itu, jadi perbanyak yang namanya promosi dan memperkenalkan ilmu khusus sajadah untuk di jaringan. Mungkin itu saya yang sampaikan. Untuk masalah omset, saya serahkan kepada guru saya yang luar biasa, yang hari ini omset PT Panjagung Bawa ada di SSD Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dulu berapa menit? 2 menit lagi. Oke, singkat padat. Perkenalkan, saya nama Cep Bodai, asli dari Bekasi. Mungkin mudah-mudahan ini sepatah 2 patah kata bisa bermanfaat untuk orang lain, termasuk untuk saya pribadi. Saya mau ngambil kesimpulan untuk berbicara masalah impian, karena ini grid semua dituntut sekarang itu harus mewujudkan impian itu 4 ya, sampai ke 5. Ini demi percepatan. Saya di sini ada penghalang itu 3 dalam mewujudkan sebuah impian. 1 kepala, 2 perut, 3 kaki. Nah, secara pasti alamnya jelma kageleng peluna payah moal. Payah.
aing jelema kegelek sukun apa ya mual prinsip di kepala. Jadi setelah saya masuk ke Gusmus, dulu susah impian saya. Setelah saya belum punya yang namanya prinsip hidup. Prinsip hidup adalah kepala. Kalau kena ditinggalkan pemajikan, aing mau kae. Ukur engkau hunkul kita. Tapi gagal yang hulu aing pae. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan bagaimana cara meningkatkan omset dan bagaimana cara meningkatkan jaringan. Itu langsung nanti dibawakan oleh Mas Ferry yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru-guru semua yang ada di sini, saya sedikit akan memaparkan poin penting untuk materi di waktu ini. Satu, mungkin langsung saja konsep menambah jaringan. Secara umum pasti sama semua ya. Ini juga perwakilan dari kelompok 3. Poin ke-1 untuk menambah jaringan kita membuat satu konsep yang sangat mudah ya. Bekerja sama mengadakan seminar yang dilakukan atau dilaksanakan di komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita, atau sekarang mungkin di pesantren-pesantren ya. Itu jadi konsepnya seperti saya membuat acara menjadi penyiar tradisional di rumah sendiri gitu, untuk supaya ada ketertarikan dari masyarakat atau santri-santri yang ada di pesantren. Jadi dikasih judul untuk seminarnya menjadi dokter atau menjadi penyiar tradisional di rumah sendiri. Tapi di sini konsepnya saya belum memberikan keilmuan Gusmus Raksa Jasad, tapi memberikan konsep 4 pola ya, 4 pola sehat, dan memberikan satu keilmuan seperti contoh kenapa bisa terjadinya keluhan pada lambung, itu contohnya dan sebagainya. Nah itu untuk menambah jaringan di setiap koordinat. Kedua, untuk menambah omset, seperti halnya guru-guru yang dilakukan itu memberikan reward ke rekan-rekan yang sudah beraplikasi atau rekan-rekan yang berprestasi dengan target tujuannya tercapai gitu. Terus keduanya, sekarang hasil dari kemarin Pusdiklat itu mendorong kepada anggota-anggota Gusmus Raksa Jasad supaya beraplikasi sesuai dengan SKKK yang ada atau SOP lah gitu ya. Jadi itu ternyata berpengaruh sekali dengan memberikan konsep SKKK itu lancar. Pasien pun jadi setiap hari ada, closing pun jadi lancar dengan menggunakan SKKK. Mungkin itu saja dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 atas nama Ustaz Nasruddin yang dipanggil OB dan Pak Sofian. Mudah-mudahan saya akan memaparkan satu potensi lah untuk penjaringan mungkin penjaringan dan secara alam dan budaya. Silakan Sofian dibaca dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hatunun. Sekarang saya untuk mencoba ya untuk memaparkan ini udah perwakilan kami dari regu kelompok 4 ya. Coba saya mewakili ya, kebetulan ini yang lagi dijalankan di koordinat saya sendiri. Salah satunya mungkin tidak jauh beda. Pertama untuk
konsep apa namanya, menambah jaringan ya, menaikkan jaringan. Yang kedua menaikkan omset. Yang pertama yang sedang saya lakukan diantaranya bekerja sama dengan instansi dan pemerintah, komunitas dan pesantren yang ada di lingkungan daerah. Yang pertama mungkin yang saya sedang jalankan, saya kerjasama dengan komunitas. Salah satunya saya sedang bekerjasama dengan yang namanya komunitas DBS. Apa DBS? Yaitu Dunia Bambu Sukabumi. Yang alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan rancang membangun. Salah satunya kita akan membangun desa Mekarjaya, yaitu akan membangun desa wisata. Kita bekerja dengan itu, dengan prinsip kedepannya kita akan membangun yang namanya klinik yang berbasis bambu. Nah di situ kita perkembangkan dengan konsep terapis itu sendiri. Terus kita juga bekerja sama dengan dinas kepemerintahan yang sedang berjalan. Pertama sekarang dengan Kemensos ya, dari dinas sosial dan dinas ketenagakerjaan. Alhamdulillah kemarin juga pas kemarin langsung diwakili, langsung dihadiri sama Pak Wakil Bupati ya di Sukabumi, dan beliau semuanya benar-benar menyupport langsung ya konsep saya ini. Ya alhamdulillah mungkin kedepannya mungkin 2002 akan benar-benar terjadi. Salah satu programnya diantaranya mereka akan mengucurkan dana ya. Salah satunya untuk diantaranya kita di desa itu ada 24 KRT-an. Per KRT-an ada dua orang. Nah, insya Allah dari dinas sosial dan dinas ketenagakerjaan akan memberikan bantuan ya secara langsung untuk membidik, bahkan alhamdulillah insya Allah sampai ke jenjang Serkom. Cuma udah sepakati kemarin seperti itu. Itu diantaranya untuk merancang bangun untuk meningkatkan jaringan. Nah, untuk di omset sama seperti halnya yang tadi Mas Ferry, diantaranya kita memberikan penghargaan ya buat jaringan-jaringan yang yang pembelanjaannya supaya lebih meningkat. Saya memberikan penghargaan ya dari sekian produk ada penghargaan tertentu sehingga mungkin membuat gairah ya, sehingga omset alhamdulillah lambat laun menjadi naik. Itu mungkin ya yang saya jalankan sekarang yang sedang saya jalankan untuk salah satunya rancang bangun untuk menambah naikkan omset dan jaringan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan ya. Dan saya akan menambahkan satu filosofi saja ya. Untuk jaringan ini memang pada hakikatnya dari kemarin saya punya materi dan daang antara buah dan bau ya. Jadi bagaimana pencegahan ini supaya jadi kabah, kita hanya memberikan satu kehidupan yang realita. Jadi aya bahasa tukang, aya bahasa osok, aya bahasa ahli. Ari tukang mah lamun aya gawe meureun digawe, lamun osok mah pasti terus melakukan apapun yang terjadi. Nah, maka itulah yang akan menjadi ahli. Itulah tahapan-tahapan yang saya ke jaringan terus menerus saya mengupakan mau dari mana dulu kalau kita mau menjadikan sesuatu omset yang lebih besar. Oke. Ya itu aja ya. Saya yang karena kalau disuguhkannya terlalu banyak. Mudah-mudahan pokoknya ayah tukang, ayah osok, ayah ahli, begitulah. Jadi di mana pemanaannya seperti itu. Ya, jadi kalau tukang pada karena ke tukang. Ya, kan ukur ayah bener digawe, eueuh, aja dong. Ayah nu osok mah terus we, gitu. Pasti ayah hasilnya lebih hade ilmu menang duit. Menang. Mungkin seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua di depan mewakili yang tiga yang lainnya yang kebetulan mungkin semuanya sudah direnungkan, dan yang disampaikan ini adalah bagaimana ke depan konsep jaringan agar lebih dari yang hari ini sudah dilakukan. Satu itu, kedua konsep bagaimana omset bisa naik melejit ya. Untuk itu karena yang ahlinya
guru saya, jadi saya mengalah untuk menjelaskannya dengan guru saya sendiri Anwar. Betul dan tepat Kang Sensei. Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili dari kelompok 5 tentang meningkatkan jaringan, tentunya melakukannya rekrutmen, ya, rekrutmen dilakukannya ada yang secara personal, ya, misalkan udah nerapi pasien kemudian ada keluarga yang ikut, kadang pasien yang sudah sembuh juga ikut terapi gitu, itu banyak kejadian. Kedua, rekrutmen secara tim. Nah, ini koordinat mengadakan sosialisasi dan mereka punya mesin cara gitu. Ada yang ke perusahaan, ada yang ke ormas, ada yang kemana gitu. Nah, itu ada yang persona, ada yang tim. Nah, setelah direkrutmen, kemudian kami bekerja sama dengan tim diklat yang ada di koordinat, mendidik, melatih semua jaringan yang baru gitu. Sampai mereka bisa melaksanakan aplikasikan 100. Dan yang uniknya adalah setelah jaringan bisa melakukan keilmuan ini, dia bisa sehat sendirinya dan juga bisa menyehatkan orang lain, juga bisa menambah aktif income dan passive income. Itu yang pertama. Kemudian bagi yang mendapatkan jaringan baru rekrutmen, itu saya hargai memberikan apresiasi dari satu KTA gitu, dan membentuk sub koordinat. Setelah jaringan tersebut dapat 10 jaringan, maka dibentuklah sub koordinat dengan memberikan nama, dikonsultasikan dulu ke Ang Edi Suwandi gitu. Kemudian dibentuk sub koordinat. Nah, setelah itu kemudian ada pembentukan bagaimana caranya meningkatkan omset jaringan. Tentunya omset jaringan tidak lain adalah 3300 yang pertama. Yang kedua, product knowledge. Kemudian ada juga melalui media sosial, ada juga melalui testimoni produk. Tapi yang jelas, bagi rekan-rekan terapis yang omsetnya besar secara personal, itu diberikan reward. Atau sub-sub stokis yang omsetnya terbesar, dia diberikan apresiasi reward juga. Tentunya juga transparansi memberikan bonus kepada rekan-rekan member yang sudah serkom, ya. Nah, itu jadi membentuk sub-sub koordinat untuk menaikkan omset jaringan. Kalau untuk produk itu membentuk sub-sub stokis dengan bermodalkan minimal 5 juta rupiah. Itu dari kelompok 5 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Masih semangat para master? Masih. Luar biasa. Applause dulu dong biar kita anget. Di belakang dingin banget soalnya ya. Mohon maaf, izin bertanya dulu master, dari tadi saya nggak dengar rekan-rekan membahas definisi master. Apakah tidak usah dibahas? Langsung ke program? Oh, langsung ke program. Baik rekan-rekan. Kami dari kelompok 6, alhamdulillah sekali lagi saya masih diamanahi dengan rekan-rekan luar biasa untuk menyampaikan beberapa program ya, ide-ide luar biasa dari tim kami di kelompok 6. Jadi yang saya ambil tidak dari satu orang, tapi kami berdiskusi mengambil kesepakatan bersama program apa yang ingin kita sajikan. Ya, mudah-mudahan ini jadi darah segar. Aplaus dulu untuk kelompok 6. Terima kasih. Oke, rekan-rekan, jadi yang menjadi planning ya program sederhana untuk pengembangan jaringan dan omset yang menjadi planning kami ya. Tentu ini adalah ide baru untuk kami pribadi. Jadi fokusnya untuk mensosialisasikan bakti terapi. Tapi saya tadi menggarisbawahi bahwa yang disampaikan oleh guru kita semua, kita harus mencoba hal yang baru. Oke? Nah, hal yang baru yang kita susun, yang pertama kita
harus membentuk tim, ya, tim inti. Dan kita ketahui bersama bahwa kita semua para master memiliki tugas ke depan untuk membangun 4 subkoordinat di dalamnya. Dan itu potensi yang luar biasa untuk kita membangun jaringan seluas-luasnya dan membangun omset sebesar-besarnya. Ya, rekan-rekan di situ. Dan kita duplikasikan apa yang sudah ada di koordinat besar saat ini. Ya, contoh saya mungkin dari LKPPIA dan kita sudah ada subkoordinat di di bawahnya, dan itu kita bentuk tim yang sama. Artinya perlu sekali kita garis bawahi yang namanya duplikasi. Duplikasi rekan-rekan. Nah, apa yang harus kita duplikasikan? Yaitu membentuk tim yang solid, tim yang inti, kemudian spesifikasinya lagi, ke bawahnya lagi dari tim inti ini. Kita sesuai dengan salah satu nama dari master, ya, yaitu kita spesialisasikan atau spesifikasikan dari tim inti ini mana tim yang akan membuat alat bantu. Alat bantu apa kita harus miliki, ya. Contohnya kita harus memiliki presentasi book. Bagaimana alat bantu untuk menjelaskan secara sederhana pada orang-orang baru. Oke? Nah, itu akan kita buat rekan-rekan. Kemudian yang kedua, ya, yaitu kita alat bantu lain bagaimana kita membuat satu pertemuan yang unik dan menarik, ya, workshop, seminar dan lain-lain. Oke? Sehingga kita bisa memberikan hasil terbaik. Kerjasama dengan instansi dan lembaga pun kita tambah pede kalau timnya udah solid dan timnya udah luar biasa. Oke? Nah, kemudian alat bantu selanjutnya kita bisa membuat konten-konten menarik karena kita juga sekarang harus melek teknologi, ya. Vlog, konten itu sekarang kita harus mulai, dan saya luar biasa banyak belajar sekali dari rekan-rekan yang sekarang udah pada banyak punya konten YouTube dan lain-lain, ya, TikTok dan lain-lain, banyak banget. Kemudian katalog virtual tentang produk itu juga menunjang. Jadi kita harus update, ya, bagaimana gambar-gambar produk semenarik mungkin. Oke? Nah, itu kita harus bentuk timnya. Karena nggak bisa dikerjain sendiri, Superman is dead, ya. Jadi kita harus super team, no Superman. Kemudian kita bentuk tim pertemuan online. Bagaimana sekarang kita harus mulai berpikir untuk memiliki jaringan luar kota bahkan luar provinsi. Dengan cara apa rekan-rekan? Nggak mungkin kita seminggu sekali mengumpulkan mereka, kita datang ke Riau misalkan, kita datang ke Jambi. Bagaimana kita membuat tim yang luar biasa untuk membentuk pertemuan online, ya, seperti yang tim Pusdiklat sekarang berikan kepada kita, Zoom meeting, Google Meet, banyak sekali medianya, dan itu kita harus kuasai. Bagaimana kita membentuk tim itu. Yang ketiga, kita membuat juga tim pertemuan offline, tetap rekan-rekan, itu unggulan, ya. Jadi tim offline ini kebetulan kita sudah memiliki, yaitu apa? Tim Diklat, koordinat, betul nggak? Dan di situ juga kita bisa membentuk tim-tim yang luar biasa. Oke, siap, Master. Terakhir, kita membuat juga sebelum membuat anggota untuk masuk ke dalam sistem, ya, yang kita ketahui bersama ada kelas basic, advance, ya, profesional sampai ke master. Bagaimana kita membangun dari bawah untuk mereka tertarik, profit apa yang mereka akan dapatkan ketika mereka masuk kelas magang, advance, basic, advance, profesional sampai ke master. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, itu mungkin rekan-rekan sekilas tentang program. Kalau saya lihat, tapi Tuhan menginspirasi kita fokus terhadap pengembangan ke depan bahwa offline kita juga harus melek teknologi. Terima kasih. Yang saya sampaikan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore teman-teman, salam sejahtera untuk semuanya. Ieu teh kancingna heureun teuing jadi we beteungna gede. Apal di GMT jadi loba duit. Oke, sebelum saya masuk ke apa yang akan saya tawarkan, kita sedikit flashback lagi. Menurut rekan-rekan guru-guru saya semuanya di sini, awal masuk ke Gusmus itu apa sih? Ada yang kesehatan, ya kan? Awalnya ada yang memang tertarik, oh bubaran batur jigana oke. Tapi saya pribadi mah otomatis itu mah cien. Kita melakukan sesuatu ujungnya pasti cien, duit. Nah, untuk mendapat itu kan kita harus melakukan banyak hal, dan TGRJ sudah mengadakan yang namanya tim diklat koordinat, mau itu ada PKP terus uji kom, dan kita juga sekarang sudah melakukan PKP master. Tapi semuanya kembali ke diri kita. Kita di sini itu memutuskan menjadi siapa, mau jadi terapis atau bosnya terapis, ya kan? Ya walaupun awalnya harus bisa ABC, penanganan ABC, tapi ujung-ujungnya kita harus punya jaringan dan kita menjadi bos terapi. Tujuannya apa? Cheer, passive income. Tujuannya itu. Nah, untuk mendapatkan itu, kan jaringan itu orang. Kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Untuk disukai orang itu harus gimana sih? Kan beda nyebut kadia. Sarang punten kadia. Kan lebih disukai yang mana? Semua orang sudah tahu, lebih disukai yang lebih sopan. Punten ke mana? Dari tata bahasa. Nah, saya menyimpulkan di sini untuk mendapatkan passive income itu sebelum masuk ke teknis, kembali dulu ke diri kita. Kita mau dikenal sebagai siapa, apa dan siapa. Dengan begitu, untuk merekrut atau menduplikasi ke jaringan, kita bisa tanya, implementasi dan dari setelah punya pengetahuan, Anda mau jadi apa? Anda tujuannya seperti apa? Anda itu bisa apa? Misalkan, kan ke GM ini semuanya rata-rata semuanya terapis. Nggak ada yang berpikir gimana kalau pengusaha batu bara di sana ikut penataan di GM. Bagaimana kalau pengusaha minyak di sana masuk penataan GM? Yang seminggunya ngasih royalti. Bayangkan batu bara saminguna omsetnya sabaraha, cuannya sabaraha, dan itu masuk ke saya, ke kita. Kepikiran nggak? Nah, untuk merubah citra GM itu nggak hanya terapi, tapi penataan. Nah, makanya kami dari kelompok 7 menawarkan konsep penataan ke semua orang. Kuncinya apa? Dikenal sebagai siapa kita. Nah, kalau sudah kita melakukan seperti itu, bayangkan, misalkan sudah ada banyak pengusaha-pengusaha yang berpenghasilan besar di atas kita dan ikut penataan di kita, otomatis lain tekudu nerapi deui, tapi lebih semangat bahwa ilmu itu benar, kabuktian. Pasif income dapat, aktif juga dapat. Anger, cien, duit. Kunaon sih ngomongin duit wae? Bahaya aing mah beki duit. Da anggar faktana mun teu garablek duit mau aya di darieu. Ka dieu ge make duit. Ongkos bensin make duit. Duit di mana? Di teangan. Dari dia makan pasif income semua. Semua orang udah punya uang. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau berbicara masalah teknis, saya rasa
semua yang sudah ada di Gusmus atau di PGRJ ini semuanya sudah berjalan dengan baik dan bagus. 1 menit lagi Mas Bram. Tinggal optimalkan saja tentang siapa kita, dikenal sebagai apa, baik gak di mata orang, seberapa banyak orang yang mengenal kita. Kalau misalkan ingin ada perlipatan, kita tinggal duplikasi menggunakan apa? Sistem yang sudah ada. Omset dan jaringan bisa melipat ganda dengan hanya satu hal, memperbaiki diri, dikenal sebagai apa dan siapa dan ingin apa. Terima kasih dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan saya, buat guru-guru saya di kelompok 8. Tadi kalau saya dengar ada pembahasan dari kelompok 2, kalau nggak salah masalah branding lembaga ya Mas ya. Kalau saya mungkin dari kelompok 8 lebih ke personal branding. Karena di personal branding itu gini kawan-kawan, ketika kita ada yang menawarkan satu produk, misalkan ini harga sepatu harganya 500.000, yakin membeli atau enggak? Atau teman-teman yakin percaya atau enggak? Saya rasa enggak, pasti teman-teman membandingkan dengan yang lain gitu. Tapi kalau di sana sudah dikasih branding sepatu itu, ada yang menawarkannya, ada sepatu Nike dengan harga 1 juta. Nike udah punya branding. Yakin dibeli? Yakin. Kalau yang ada duitnya gitu kan, seperti itu. Nah, pentingnya branding buat kita. Branding buat kita itu apa? Buat menguatkan ke klien-klien kita, ke PJL kita. Karena kita sebagai terapis juga kita sama produk yang menghasilkan omset. Jadi produk itu bukan hanya bukan hanya herbal atau misalkan nutrisi, tapi kita sebagai terapis, aplikasi yang kita lakukan atau produk yang ada di GM ini, semuanya itu produk. Makanya penting sekali kita branding. Nah, sekarang itu udah mulai gini, orang sudah mengingat terapis identik dengan GM. Dimanapun saya nanya terapis, pasti ngomong GM. Ataupun dimanapun saya ngomong masalah Gusmus atau GM, pasti orang, oh ini terapi ya gitu. Seperti ini, ketika kita ngomong Master Chef Wadai, orang udah ngomong SSJ. Atau Yogi, orang udah ngomong Pakidulan. Udah seperti itu. Yang secara tidak disadari, guru-guru kita juga ini sudah membentuk brand sendiri. Nah, kita pun harus bisa melakukan itu untuk memperkuat diri kita, memperkuat jaringan kita, atau memperkuat omset kita. Dengan orang udah tahu kita siapa, otomatis secara tidak langsung tidak bakalan membandingkan dengan produk yang lain. Atau tidak bakalan kita nggak harus banyak buang energi untuk promosi atau istilahnya untuk edifikasi. Karena mereka udah tahu kita itu siapa. Mereka udah tahu kalau GM itu terapis, jadi kita nggak usah juga banyak menerangkan terapis, sudah tahu, oh kalau kita ngomongin GM otomatis ngomongin terapis atau penataan yang ada di terapi ini. Seperti itu. Terus yang lainnya, branding secara tidak langsung kita bisa munculkan secara langsung atau dengan pergerakan teman-teman yang sudah masif, atau juga yang tadi disampaikan sama rekan dari kelompok lain masalah digital marketing. Saya terus terang pakai SSM, saya pakai sosial media market SMM, sosial media marketing. Jadi tiap hari saya pakai sosial media berbayar untuk memperkenalkan di area saya, bahkan saya sampai ke Afrika, sampai ke Amerika. Walaupun tidak ada yang respon, tidak ada yang nyangkut, hanya ngasih jempol. Tapi secara tidak langsung saya sudah mengenalkan diri saya seorang terapis. Walaupun ke orang luar negeri, kemana, ke Indonesia atau ke orang lingkungan sekitar. Jadi menurut saya dan kelompok 8, Master izin, branding bukan hanya untuk lembaga, tapi diri kita juga harus di branding. Dan gimana caranya, nanti mungkin kita bisa pikirkan sama-sama. Seperti itu, Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.